Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Oke, sahabat gadis, sebelum memasuki sekolah, kita wajib yang namanya cuci tangan dulu biar higienis. Oke, kita siap untuk memulai Guru Keliling pada pagi hari ini. Selamat pagi, sahabat kreatif. Setiap pukul 10 hingga 11 pagi, kita ada program Guru Keliling, di mana kita akan mengajak kalian untuk menyaksikan program belajar mengajar secara langsung di rumah siswa berkebutuhan khusus. Nah, pada pagi hari ini, Egi sudah berada di sekolah luar biasa, yaitu Putra Kami, yang berada di Anggrek Mas Batam. Nah, sebelum kita menjemput ibu gurunya, Egi mau ngobrol dulu nih sama kepala sekolah luar biasa Putra Kami. Selamat pagi, Ibu. Nah, pada pagi hari ini, Egi sudah bersama Ibu Hefrina, yaitu kepala sekolah luar biasa Putra Kami yang ada di Anggrek Mas. Yang kebetulan Ibu Hefrina juga psikolog ya, Bu ya? Gimana Bu keadaannya pada pagi hari ini, kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Nah, ini pada pagi hari ini kita akan melaksanakan program Guru Keliling nih. Gimana nih? Lagi mau tanya nih Bu, kira-kira di sekolah luar biasa Putra Kami ini siswanya ada berapa Bu? Sejauh ini sampai saat ini jumlah siswa kami sebanyak 79 orang dari jenjang TK LD sampai dengan SMA LD. Nah, lumayan banyak ya Bu ya. Nah, untuk program, kan sekarang lagi sekolah daring ya Bu ya. Ada nggak sih Bu program yang dilakukan sekolah luar biasa Putra Kami ini? Oke, memang berbeda bahwa mengajar di sekolah dengan mengajar secara online. Apalagi kalau online itu kan anak-anak didampingi oleh orang tuanya di rumah. Sedangkan selama ini guru mengajar di sekolah tanpa ada orang tua yang ikut serta di dalam proses pembelajaran. Terkadang ada sedikit kecanggungan yang terjadi pada guru saat mengajar, tapi berjalannya waktu dan kebiasaan, alhamdulillah kecanggungan itu mulai mencair dan sudah mulai lebih fleksibel. Nah, untuk kendalanya sendiri Bu selama sekolah daring ini? Kendalanya terkadang lebih banyak pada jaringan yang kadang-kadang suka hilang timbul ya. Jadi cukup mengganggu proses pembelajaran, mengingat bahwa yang kita ajarkan adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang secara kemampuan terkadang ada anak yang daya serapnya itu tidak bisa secepat anak yang biasa, atau tidak langsung diberikan satu informasi kemudian langsung mencerna, langsung menyerap dan langsung memberikan respon apa yang diberikan oleh gurunya. Kemudian ada lagi anak yang memang masalah dengan fokus, misalnya yang harusnya memperhatikan secara tatap muka sekarang harus melihat kok ada kamera, ada beberapa gambar gitu, jadi terkadang itu memunculkan kebingungan di anak-anak, dan itu yang menjadi tantangan di guru untuk bagaimana kembali mampu bisa mengambil atensi anak untuk bisa mengikuti proses pembelajaran daring selanjutnya. Tapi sampai saat ini berjalan dengan lancar ya Bu ya? Alhamdulillah semakin hari semakin baik. Baik, untuk pagi hari ini Bu, kita akan menjemput ibu guru untuk langsung mengajarkan ke rumah siswa berkebutuhan khusus ya Bu ya? Nah, pada pagi hari ini, kalau boleh tahu, siswa berkebutuhan khusus apa nih Bu? Kebetulan yang akan kami kunjungi adalah siswa dengan hambatan autisme, itu kelas 4 SD. Jadi nanti gurunya akan mengajar di rumah dengan anak-anak.
autis. Oke, Lagi boleh minta izin Bu untuk jemput ibu gurunya? Baik, silahkan. Baik, Bu Hefrina lagi mau jemput ibu gurunya untuk langsung ke rumah siswa berkebutuhan khusus. Diizinkan Bu? Silahkan, titip ibu guru saya ya. Siap. Baik, sekarang kita sudah bersama ibu guru Bu Ira ya Bu ya? Iya. Pagi hari ini kita mau ke rumah siapa dulu Bu dan di mana? Hari ini, untuk pagi ini kita langsung ke rumah Zidan Rizik, alamatnya Pantai Jadi, Oke, Bengkok. sudah siap mengajar hari ini Bu? Alhamdulillah, insya siap. Oke, mari sahabat kreatif kita akan langsung ke rumah siswa berkebutuhan khusus yang pada pagi hari ini untuk menerima pembelajaran pertama itu di rumah siapa tadi Bu? Zidan Rizik. Zidan Rizik ya. Ayo, tetap stay tune di Pro 2. Sahabat kreatif, kita sudah sampai ke rumah siswa Zidan Rizik di Bengkong Laut. Mari kita langsung saja saksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Siap Bu? Siap. Mari. Sudah, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu ya. Silakan masuk Ibu. Oh iya, silakan masuk Bu. Siap belajar ya? Ya. Pagi ini kita mulai belajar ya. Selamat pagi Zidan. Pagi Bu. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Baik, hari ini kita akan coba ya mengulang materi Zidan yang di sekolah. Ya Bu. Nah, sebelum kita lanjut materi, Zidan masih ingat nggak Masih. materi sebelumnya? Masih. Masih. Oke, sekarang tahun berapa coba? Tahun 2021. Oke, 2021. Kemarin tahun? 2020. Oke, tahun 2020. Walaupun di tahun 2020 kita mengalami masa pandemi, tidak pernah belajar di sekolah, hari ini Ibu Ira datang ke rumah Zidan berkunjung. Iya Bu. Semangat? Semangat. Oke, tahun 2021 Tahu. kita belajar dengan penuh semangat walaupun kita belajar di Di rumah. Oke, Zidan masih ingat nggak? Masih. Sebelum ujian kita belajar apa? Sebelum ujian kita belajar matematik. Ya, matematikanya tentang apa? Bangun, Bangun datar. bangun datar, bangun ruang. Contoh bangun datar apa? Bangun datar itu persegi, Persegi. segitiga. Oke, terus apa lagi bangun datar? Bangun datar. Persegi, segitiga, persegi Segi panjang. Oke, kalau bangun ruang contohnya apa? Kejut. Kerucut. Oke. Sabuk. Oke, yang bulat? 5. Yang bulat? Bulat. Bola. Bola. Itu bangun ruang. Ruang. Masih ingat nggak tata tertib di sekolah? Masih. Apa? Contohnya satu aja. 1. Mm-mm. Datang sekolah tidak boleh terlambat. Oke, pintar. Berarti Zidan masih ingat. Sekarang kita lanjut ya Ya, Bu. pelajarannya. Nah, kita buka. Lihat. Nah, Ibu Ira mau kasih tahu. Kita belajar tentang hewan peliharaan. Oke. Zidan punya hewan peliharaan? Tidak. Tidak punya. Zidan tahu hewan peliharaan itu apa saja? Tahu. Apa? Contohnya apa? Ayam. Ayam. Bebek. Terus Kucing. kucing yang suka makan wortel?
Kelinci. Kelinci. Suka kelinci tidak? Ya, Zidan suka kelinci? belum lihat. Oh, belum lihat kelinci. Dibilang Bunda ya. Iya. Ajak Bunda. Bunda, Zidan mau lihat kelinci. Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu Ira punya hewan peliharaan. Nih, contoh hewan peliharaan itu ada apa ini? Ini ayam. Ayam jantan atau ayam betina? Ini ayam apa? Belum pernah lihat ayam seperti ini. Wah, belum pernah lihat. Ini udah pernah lihat. Ini namanya ayam jantan Ayam atau ayam jantan. jago. Ayam jago. Kalau ini ayam Ayam betina. ayam betina. Nah, ayam memiliki bagian tubuh. Nah, coba Zidan perhatikan bagian tubuh ayam itu ada apa saja. Coba ya. Tubuh ayam. Zidan perhatikan. Coba dari atas sampai ke bawah bagian tubuh ayam itu ada apa saja. Kalau di kepala ada mata, hidung. Oke. Kalau di badan ada alat bergerak. Oh, gitu ya. Terus alat geraknya apa? Ada itu kaki. Kaki pintar. Nah, sekarang Ira jelaskan ya. Ya, Bu. Ini adalah ayam. Ya. Ayam. Hewan atau ini hewan atau binatang memiliki bagian tubuh. Bagian tubuh. Nah, dari atas itu namanya Kepala. kepala. Terus ini apa namanya? Badan. Badan. Kemudian ada yang namanya alat gerak. Ada gerak. Oke. Nah, setiap bagian tubuh hewan itu memiliki fungsinya. Memiliki fungsinya itu. Coba Zidan perhatikan dulu di bagian kepala ada apa saja. Ada mata, ada hidung, Terus ada tanduk. ada hidungnya. Kenapa ya hidungnya? Nih, ini namanya mata, ada telinganya, ada paruhnya. Ini paruh ya, Bu? Iya, itu namanya paruh. Kemudian yang di atas namanya apa? Tanduk. Jengger. Jengger. Yang memiliki tanduk itu apa? Nih, ayam tidak memiliki tanduk. Kalau yang memiliki tanduk itu namanya apa? Ini hewan yang memiliki tanduk. Beda ya sayang nih. Jengger, ini tanduk. Oke ya. Nah, sekarang kepala adalah bagian terpenting karena di kepala terletak otak. Selain otak juga ada mata, paruhnya, hidungnya. Nah, itu yang terletak di bagian kepala. Kemudian ayam jantan dengan ayam betina itu ada bedanya. Ayam jantan ada jenggernya. Oke? Ya. Oke, paham sampai di situ? Paham. Oke, sekarang kita masuk bagian badan. Nah, di badan juga ada terdapat di sini dada dan perut. Di badan juga tempat menempelnya kepala dan alat gerak. Nah, pada bagian badan ini ada beberapa bagian. Apa saja coba? Di badannya terletak ada apa saja? Ada bermacam-macam organ di dalam badan. Ya. Contohnya apa? Peredaran darah. Oh, tempat peredaran darah. Kemudian apa lagi? Proses kalau kita makan itu namanya Proses di badan juga terdapat proses pencernaan. Kemudian ada apa lagi? Ayamnya bisa berkembang, bisa bertelur, bisa jadi banyak. Itu namanya apa? Tempat berkembang biak. Tempat berkembang biak kan juga terjadi di badan. Oke. Nah, sekarang tadi ini namanya apa? Alat gerak. Nah, alat gerak pada hewan atau binatang itu berdasarkan jumlah kakinya. Lihat nih, di ayam ada berapa kakinya? 2. Ada hewan yang berkaki 2. Terus ada hewan berkaki 4. Oke. Ada hewan berkaki 6. Ada hewan berkaki banyak. Pintar. Hewan berkaki 2 contohnya apa? Ayam. Terus apa lagi? Ayam. Lupa ya? Nih, Bu Ira punya gambarnya. Kalau sudah lupa, juga bisa lihat hewan yang berkaki 2
Itu ada. Tadi apa nih? Bebek. Bebek. Terus apa lagi? Ada ayam. Ada ayam. Ini ada apa ini? Burung. Burung. Kalau ini apa? Angsa. Angsa. Ini adalah hewan berkaki 2. Oke. Kalau hewan berkaki 4? Kambing. Kambing. Apa lagi? Gajah. Gajah. Ya. Terus? Yang kaki 4. Lupa. Oh. Diulang ya, walaupun belajar di rumah tetap diulang ya. Oke, nih apa? Kambing. Kambing. Ini apa? Gajah. Gajah. Oke. Ini apa? Rusa. Rusa. Berapa kakinya? 4. 4. Terus ini apa? Sapi. Sapi. Sapi kakinya berapa? 4. 4. Jadi gajah, kambing, rusa, sapi itu kakinya ada 4. Terus hewan yang berkaki 6. Contohnya apa? Yang kaki 6. Iya. Nih yang berkaki 4 tadi sudah Iya. tahu. Yang berkaki 2 Zidan juga sudah tahu. Iya. Nah, sekarang yang berkaki 6. Contohnya apa? Kaki 6. Iya. Hewan yang berkaki 6. Tahu tidak? Lupa. Kupu. Kupu-kupu. Kupu. Semut. Semut. Nih, Bu Ira kebetulan ada gambar semut nih. Coba lihat nih, kakinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. semut hewan berkaki 6. Kemudian selain serangga, semut, belalang juga memiliki kaki 6. Kemudian yang jumlah kakinya banyak apa? Zidan suka lihat ulat kaki 1000? Ulat kaki 1000. Oh, kakinya aja udah 1000, berarti banyak. Contohnya apa lagi? Ulat kaki 1000. Ulat kaki 1000. Serangga. Serangga kakinya banyak atau 6? Serangga. Serangga tadi kakinya 6. 6. Yang kaki banyak itu ada laba-laba. Kalau ulat kaki 1000, Ulat kaki 1000. ada yang namanya kelabang. Gelabang. Oke, nanti Zidan bisa tanya sama Bunda kelabang itu seperti apa. Ya. Oke, atau bisa buka YouTube juga. Kan belajar di rumah kan bisa online. Bisa. Nah, bisa cari ilmunya di YouTube. Oke? Ya. Oke. Itu alat gerak pada Ada hewan. hewan. Oke. Kemudian selain hewan yang memiliki alat geraknya dengan kaki, ada hewan yang tidak berkaki. Iya, ada Hewan hewan yang yang tidak tidak berkaki apa? berkaki. Apa contohnya? Ayo, hewan yang tidak berkaki. Ulat. Ulat apa? Yang Yang nggak ada kaki. iya, apa itu? Nih. Yang menjalar gitu, apa namanya? Ulat. Ular. Ulat. Ular yang hidupnya di dalam tanah. Ya, cacing. Cacing. Itu hewan yang nggak berkaki. Iya, pintar. Itu adalah hewan yang tidak Nggak berkaki. berkaki. Jadi Zidan sudah tahu. Sekarang coba bagian tubuhan hewan itu apa saja? Bagian tubuh hewan itu Ya. alat pergerak, Kepala, badan, kaki. kaki. Itu adalah bagian tubuh Bagian tubuh hewan. Oke, sekarang coba Zidan boleh baca. Nih, coba lihat. Coba Zidan baca. Ayam. Ayam. Ayam adalah hewan berkaki 2. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Oke. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara betul. Terus dialami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi yang berguna bagi tubuh manusia. Oke, pintar. Membacanya makin lancar ya. Iya. Oke, dan coba Ibu tanya. Tadi ayam kakinya ada berapa? 2. Nah, 2. Kemudian ayam makanannya apa? Biji-bijian. Biji-bijian. Kemudian induk ayam mengarami telurnya berapa lama?
21 hari. 21 hari. Apa sih kandungan pada daging ayam? Protein tinggi. Oke, pintar. Berarti Zidan paham. Paham. Sekarang coba kerjakan tugasnya. Jawab pertanyaannya. Berapa jumlah kaki ayam? 2. Apa makanan biji-bijian? Oke. Bijian. Oke. Siapa yang mengalami telur ayam? Induk ayam. Oke. Salah. Induk ayam boleh. Berapa lama telur ayam dapat menetas? 21 hari. Oke. Protein tinggi. Tinggi. Oke, pinter ya. Coba ibu Ira cek dulu. Pinter ibu Ira pensilnya. Oke, jumlah kaki ayam 2, makanannya biji-bijian. Siapa yang mengenalnya? Induk ayam. Berapa lama telur ayam menetas? Setelah 21 hari. Oke, pintar. Jadi Zidan sudah memahami bacaannya ya. Ya, Bu. Nah, sekarang tadi Zidan sudah lihat gambar Ya. ayam. Sudah melihat gambar Ayam. kambing. Oke, sudah melihat ayam. Mana ayamnya? Ini kambing. Ini Kambing, ayam. ayam. Oke, ini ada gajah. Aja. Ini ada bebek. Bebek. Coba perhatikan. Bebek dulu ya, bebek sama gajah. Coba. Bebek dibandingkan dengan gajah. Gajah lebih berat daripada bebek. Coba ibu Ira tanya dulu ya. Untuk Bebeknya besar apa kecil? kecil, Kalau dilihat dengan gajah, gajah besar apa kecil? besar. Besar. Jadi dapat kita lihat bahwa gajah lebih besar daripada Bebek. Bebek. Bebek Lebih kecil daripada gajah. Oke, pintar, masih ingat ya pelajaran terapinya. Ya, Bu. Pintar. Oke. Zidan sudah paham? Sudah Sudah. Bagaimana rasanya belajar di rumah? Enak atau tidak? enak. Enak. Enak di rumah atau di sekolah? Enak di sekolah. Enak di sekolah. Kenapa enak di sekolah? Karena kalau di sekolah berjumpa teman. Oh, terus apa lagi? Kalau di sekolah ketemu teman-teman, terus Ada bisa bermain bersama. bermain sama. Kalau di rumah main sama siapa? adik, Adik. Oke, terus di sekolah ketemu apa lagi? meja. Oh, kita belajar pakai meja. Terus belajarnya juga didampingi ibu guru. Iya, didampingi ibu guru. Terus kalau di rumah belajarnya seperti apa? Belajarnya sama siapa? Bunda. Sama bunda. Masih semangat belajar di rumah? Masih. Masih. Masih kangen ke sekolah? Masih. Oke, sudah? Oke. Oke. Jadi 5 menit lagi. Berarti saya masih motivasi dulu deh, baru nanti saya tutup gitu. Oke. Jadi Zidan masih enak belajar di rumah atau di sekolah? Dia enak belajar di sekolah. Di sekolah. Kenapa enak di sekolah? Karena bisa berjumpa teman, bisa Oke. bermain dengan teman, Terus bisa ketemu ibu guru. Kalau di rumah belajar sama Bunda. bunda, belajarnya online. Iya. Daring. Ya, walaupun belajarnya online, belajarnya daring, Zidan tetap semangat. Iya, Bu. Oke. Jadi dapat kita lihat bahwa kita sudah belajar tentang bagian dari tubuh hewan. Tubuh hewan. Nah, coba Zidan ulangi. Tubuh hewan itu tadi apa saja bagian-bagiannya? Kepala, badan, kaki. Kaki itu apa? Kaki itu Alat alat gerak. Alat gerak. Alat gerak letaknya di mana? Menempel pada? Alat gerak menempelnya pada tubuh. Kemudian ada Ada kepala. Kepala. Kepala menempelnya juga pada tubuh. Ingat bahwa bagian tubuh hewan, setiap bagiannya itu memiliki fungsi yang penting. Yang penting. Oke.
Tadi juga sudah membaca tentang ayam. Zidan sudah tahu berapa lama ayam? 21 hari. Apa itu 21 hari? 21 hari itu apa? Induk ayam mengalami telurnya. Setelah 21 hari, telurnya akan menetas. Kemudian kita juga sudah tahu perbandingan berat dan ringan dari gajah, dari bebek, atau dari kambing dengan ayam. Zidan sudah tahu mana yang berat, mana yang ringan. Oke? Semangat? Oke, sudah tahu ya, sudah paham ya. Oke, nanti setelah Ibu Ira kasih tahu, nanti Zidan bisa ulang lagi sama Bunda. Iya, Bu. Ya, belajarnya diulang-ulang lagi. Iya, Bu. Oke, sudah. Udah Om, belum Om? Ya udah closing aja Bu. Oke Zidan. Iya, Bu. Untuk pelajaran hari ini, Ibu Ira tutup sampai di sini. Ya, Bu. Zidan tetap belajar penuh semangat, walaupun kita belajar di rumah, tapi semangatnya tetap. Oke, sebelum kita tutup, kita baca doa ya. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hari ini Zidan sudah siap belajar, jadikan Zidan anak pintar. Amin. Oke, terima kasih Zidan. Sama-sama, Bu. Baik, sahabat Kreatif, sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini di rumah Zidan ya. Iya. Zidan hari ini belajar apa Zidan? Tentang hewan peliharaan. Wow, tentang tematik ya Zidan ya. Iya. Nah, gimana nih Bu pendapatnya setelah udah lama ya nggak ketemu Zidan ya Bu ya? Kalau Zidan sih memang anaknya dari awal ya, semenjak saya pegang dia di kelas 4 dan sebelumnya saya juga udah tahu bagaimana perkembangan Zidan. Zidan kalau untuk belajar itu memang agresif ya, anaknya juga memang antusias ya Bu ya? Antusias, kemudian dia juga bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin karena ini juga bimbingan orang tua di rumah, jadi selama daring pun Zidan bisa dapat melakukan pelajaran dapat melakukan pelajaran di rumah dengan bantuan orang tua. Wow. Nah, aku mau tanya nih, Zidan senang nggak hari ini belajar di Senang. rumah? Senang nggak ibu gurunya datang ke rumah? Senang. Wow, jadi hari ini udah belajar banyak ya Zidan? Iya. Belajar apa aja hari ini? Tentang hewan peliharaan, Oke. tentang tubuh hewan peliharaan, Tentang bagian tubuh Bagian tubuh hewan. hewan ya. bagian tubuh hewan. Zidan pengen sekolah lagi nggak? Pengen. Sekolah. Pengen ya. Semoga bisa cepet sekolah lagi ya. Amin. 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 Oke, sahabat kreatif, kita akan lanjut ke rumah siswa selanjutnya di mana Bu? Di Tanjung Sengkuang, Di Tanjung ke rumah Sengkuang. Salman. Ke rumah Salman ya? Iya. Mari tetap stay tune di Guru Keliling. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian.
Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Sahabat kreatif, sekarang kita sudah sampai di rumah kedua siswa Salman ya Bu ya, yang ada di daerah Sengkuang. Nah, kita langsung aja saksikan Ibu Ira mengajarkan Salman pada pagi hari ini. Masih semangat Bu ya? Semangat. Mari. Halo, assalamualaikum Salman. Hai, apa kabar? Mau joget-joget. Apa kabar? Salman, Happy sama senang ya? Senang nggak Ibu Ira datang? Mas dulu. Wow. Oke, Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kami datang berkunjung ya, Bu. Melihat Salman belajar. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum. Hai Salman. Hai, apa kabar? Oke, Salman. Oke, apa kabar pagi ini? Apa kabar hari ini? Hari ini Ya, kabarnya gimana? Sehat? sehat. Sehat. Baik. Jadi Lihat Ibu Ira dong sini. Salman apa kabar? tak kabar itu Baik, Bu. Baik, Bu. Masih mau belajar? masih belajar. Nah. Mau, Bu. Mau, Bu. Lihat Ibu Ira sini dong matanya. Nah, Salman mau belajar? Belajar lah. Mau, Bu. Mau, Bu. Masih ingat nggak pelajarannya di sekolah? Sekolah Masih ingat nggak pelajaran di sekolah? putra kami. Iya, sekolah putra kami. Masih ingat nggak pelajarannya apa? Ingat Kemarin ayo coba ingat dulu. Kemarin belajar apa coba? belajar apa? Iya, kemarin Ibu Ira pernah kasih tahu bahwa ada bangun datar, bangun ruang. Saman masih ingat bangun datar itu contohnya apa saja? Masuk tanah. Kok masuk tanah sih? Ingat dulu dong, bangun datar itu apa contohnya? Konco. Contoh bangun datar. Dandang. Kalau seperti ini apa? 1, 3. Segitiga. Terus kalau yang seperti kayak mana ya buatnya kemarin? Apa itu? Persegi. Lihat itu permukaan kursinya. Nah, persegi. Permukaan mejanya seperti apa? Persegi Panjang. Nah, duduknya yang baik dong. Lihat sini. Nah, duduk yang baik. Lihat Ibu Siap, Ira. Amu Iya. Masih ingat tata tertib di sekolah apa? Sekolah. Iya. Ya. Boleh datang terlambat waktu tidak? Boleh nggak datang terlambat waktu ke sekolah? Sekolah Tidak tidak boleh. Tidak boleh datang terlambat. Kemudian berpakaian, Baju iya berpakaian baju. Bajunya gimana? Harus harus rabu. rapi. Kok rabu? Rabu itu apa? Rabu nama hari. Hari Kalau ke sekolah berpakaian rapi. Bajunya harus masuk ke dalam.
Ya, itu contoh peraturan di Sekolah. sekolah. Nah, sekarang pagi ini sudah siap untuk diulang materinya? Siap untuk belajar lagi? Siap. Siap. Semangat nggak? Semangat. Semangat. Sekarang tahun 2021. Taman harus semangat. Semangat? Semangat. Semangat. Oke. Lihat, Ibu Ira mau buka. Ya? Makan KFC. Mau KFC? Boleh tidak makan KFC? Tidak boleh. Tidak boleh. Nanti. Tidak boleh. Nanti. Nanti. Belajar dulu ya. Boleh KFC tapi ayamnya saja. Kulitnya dibuang. Buang sampah. Buang kulitnya ke tempat sampah atau dimakan? Jangan. Oke, yuk. Lihat, Ibu Ira mau lanjut materi. Ya, walaupun kita belajar di rumah, sama tetap semangat. Oke. Nah, pelajaran kita hari ini adalah tentang hewan peliharaan. Itu tuh ada ikan. Oh iya, pintar. Ada ikan, hewan peliharaan. Apa lagi? Ikan. Ya, ada ikan. Ada lele. Ada lele. Ya, itu ikan juga. Ada apa lagi? Predator. Predator ikan juga. Iya, ada apa lagi? Ada ikannya, macam-macam ikan. Ada lele, ada predator, ada ikan apa itu lagi tadi? Lele. Terus selain ikan apa hewan peliharaan? Hiu. Hiu hidupnya di mana? Di air. Di air. Yang ada di lingkungan rumah, di lingkungan tempat tinggal. Itu namanya hewan peliharaan. Coba Ikan Ibu paus. Ira bawa nih apa ini? Ayam. Ayam Warna-warna. ada. Iya. Warna biru. Ekor ayam. Ini adalah hewan Pirala. peliharaan. Selain ayam ada apa lagi? Ekor. Hewan selain dari ayam. Ayam. Hewan peliharaan yang suka makan wortel. Wortel. Apa itu? Hewan yang suka makan wortel? Makan. Hewan apa? Madu. Kelinci. Hewan yang suaranya meow. Apa itu? Kucing. Itu adalah hewan peliharaan. Nah, coba Saman perhatikan. Ini adalah seekor ayam. Ada sayapnya. Oh ya, ada sayapnya. Bisa terbang. Bisa terbang tinggi tidak? Pendek terbangnya. Burung. Oke. Burung yang bisa terbang tinggi. Oke. Nah, di hewan ini pada bagian tubuh ayam ini terdapat bagian-bagiannya. Nah, bagian tubuh ayam ini apa namanya? Kepala. Kepala ini adalah organ terpenting pada ayam karena di kepala ada yang namanya otaknya. Kemudian di kepala juga terdapat apa? Mata. Kemudian di kepala ada apanya juga? Mulut. Paruhnya. Terus di kepala ayam juga ada apa? Ini apa? Paruh. Jenggernya. Kalau ayam jago memiliki jengger. Ini adalah bagian kepala Ayam. Bagian kepala ayam. Ada mulutnya. Ada mulutnya nih. Mulutnya untuk apa? Makan apa? Ayam makannya apa? Makan cacing. Terus ayam juga makan apa? Makan wortel. Wortel? Bisa ayam makan wortel? Ayamnya berarti suka sayur ya? Sayur. Iya. Terus makan cacing. Makan apa lagi? Nada. Biji-bijian. Misalnya jagung. Ini adalah bagian kepala Ayam. Oke. Kemudian bagian kepala ayam, kemudian ini juga adalah bagian dari tubuhnya. Ini namanya apa? Badan ayam. Nah, Ada telur. iya. Telur itu namanya apa? Itu bagian dari mana nanti telurnya? Telur ayam. Telur itu keluarnya dari proses perkembangbiakan. Nah, terdapat di mana? Di bagian badan ayam ini. Saman perhatikan. Nah,
bagian badan ayam juga memiliki fungsi yang penting karena di dalam tubuh ayam juga terdapat bagian-bagiannya. Nah, contohnya apa? Alat pencernaan. Kemudian di tubuh ayam juga terdapat peredaran darah. Kemudian tadi Saman sebut telur ayam. Nah, itu bagian dari perkembangbiakan ayam. Nah, pada bagian ayam, Salman coba perhatikan. Nah, coba lihat nih, kepala ayam nempelnya di mana? Bulu. Di badan ayam. Kepala menempel di badan. Kemudian ayam juga memiliki kaki. Kaki ini adalah alat gerak. Alat gerak pada ayam juga menempel pada badan. Ini kan badan. Kita belajar tentang badan ayam. Oke. Nah, ada bagian kepala, ada bagian badan, kemudian juga ada bagian alat gerak. Alat gerak itu tadi namanya kaki. Nah, hewan itu memiliki, kalau ayam kakinya ada dua. Jadi ada hewan berkaki dua. Ada hewan berkaki 4. Ada hewan yang kakinya 6. Ada hewan yang kakinya banyak. Oke, Salman tahu hewan yang berkaki 2 apa? Ayam. Kaki 2. Iya, sebutkan contoh hewan berkaki 2. Kaki 2. Iya. Apa, ayo? Diulang nggak pelajarannya di rumah? Oke. Belajar nggak di rumah? Di rumah belajar? Belajar sama siapa? Sama ibu. Nah, kalau belajar sama ibu, ayo sebutkan contoh hewan berkaki 2. Ayam. Bebek. Angsa. Sapi. Ayo, kakinya berapa? 4. Yang Ibu Ira tanya kaki 2. Boleh. Ada angsa, ada bebek, ada ayam, ada burung. Itu adalah contoh hewan berkaki 2. Kalau hewan berkaki 4 contohnya apa? Sapi. Oke, apa lagi? Ayo, masih diingat nggak? Hewan kaki 4 apa? Lupa nih. Ibu bawa contohnya. Hewan berkaki 4 diantaranya adalah sapi. Kemudian gajah. Kemudian ada apa lagi ya? Apa itu? Rusa. Apa lagi? Ada kambing. Ini adalah contoh hewan berkaki 4. Nah, sudah tahu yang berkaki 4? Sudah? Sudah tahu yang berkaki 2? Sudah tahu? Sudah, Bu? Oke. Yang berkaki 6, contohnya apa? Gajah kakinya berapa? Ayo. 6. Loh, coba hitung. Kaki gajah berapa? 1, 2, 3, 4. Yang kaki 6 apa? Kaki 4. Yang berkaki 6. Kaki 6. Contohnya kupu-kupu. Nah, selain kupu-kupu apa lagi yang berkaki 6? Kuda. Coba lihat. Ini apa? Yang berkaki 6. Kaki 6. Semut. Kupu-kupu, semut, Kecil. serangga. Itu hewan berkaki 6. Kalau hewan yang iya, semutnya kecil, kakinya banyak. Kakinya 6. Semut kecil, berbeda besar. Oh iya, semutnya kecil, kakinya 6. Nah, sekarang contoh hewan yang kakinya banyak. Ulat kaki 1000 pernah lihat nggak? 1000. Iya. Namanya aja ulat kaki 1000. Otomatis kakinya
Banyak. Kemudian ada hewan yang tidak berkaki. Ikan. Ikan. Terus ada apa lagi yang tidak berkaki? Ikan. Ini apa ya? Ular. Ular. Dan ada ekor. Iya, kalau kambing, ayam, angsa, alat geraknya kaki. Kalau ular? Ekor. Ini badannya. Badan ular. Sebagai alat geraknya. Ada gigi. Hah? Ada giginya? Tidak ada. Oke, tidak ada gigi. Jadi, Salman. Kemudian Lanjut. sudah tahu? Oke. Nah, jadi hewan itu memiliki bagian-bagian tubuh. Coba Bu Ira ulang lagi. Bagian tubuh ayam itu ada apa saja tadi? Leher. Ada kepala. Kemudian ada badan. Kemudian ada kaki disebut juga dengan Gerak. alat gerak. Itu adalah bagian dari tubuh hewan. Paham? Bisa mengerti? Oke, kita lanjut yuk. Nah, sekarang coba Salman baca. Bisa baca nggak? Coba lihat ya, Ibu Ira baca ya. Ayam adalah hewan berkaki dua. Ayam hewan berkaki dua. Ada berapa kaki ayam? Dua. Oke. Ini anak ayam. Oh iya, ini induk ayam. Induk ayam. Iya, ini induknya. Ini ayam jago. Oke, kita lanjut sini. Oke. Suara. Oke, itu suara Ayam. suara ayam. Yuk, kita lanjut. Cakar kaki digunakan untuk mencari makan. Makanan berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Coba perhatikan lagi. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi yang berguna bagi tubuh manusia. Nah, sekarang Ibu Ira tanya, paham dengan kalimat yang kita baca? Oke, sekarang Bu Ira tanya ya, Salman jawab. Oke. Ayam makanannya apa? Makan cacing. Terus apa lagi? Makan jagung atau memakan bijian. Oke. Terus berapa lama induk ayam mengerami telurnya? 21 hari. Oke. Salman paham? Mengerti? Oke, masih semangat? Oke. Nah, coba perhatikan. Ini apa tadi? Ayam jago. Induk ayam. Ini apa? Kambing. Coba. Kalau kita perhatikan gambarnya, ini ada kambing. Ini ada ayam. Oke, coba kita lihat ya. Ini ayam. Ini kambing. Coba Salman perhatikan. Mana yang besar, kambing atau ayam? Yang besar? Kambing. Ayam? Kecil. Kalau yang berat mana berat? Yang berat kambing atau ayam? Yang berat mana? Kambing. Jadi dapat kita lihat bahwa kambing lebih berat dibandingkan ayam. Ayam lebih ringan dibandingkan kambing. Bisa? Paham? Oke. Nah, ya, unta. Unta sama apa? Unta makan rumput. Oh, itu makanannya. Ya. Ada Oke. lumba-lumba.
Ada lumba-lumba, iya. Makan ikan. Oh, lumba-lumba makan ikan. Oke. Sekarang Ibu Ira mau tanya Salman. Hari ini kita sudah belajar tentang hewan peliharaan. Bagian-bagian tubuh hewan. Memahami isi bacaan. Kemudian membandingkan berat benda. Oke. Pak Salman sudah paham? Siap. Siap. Sudah? Sudah. Sudah. Oke. Hari ini untuk seterusnya harus tetap semangat ya. Oke. Oke. Kangen ke sekolah nggak? Sekolah. Iya, oke. Kalau begitu, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Belum dong. Baca doa dulu sebelum ditutup. Oke, ayo baca doa. Hari ini jadikan. Oke, tos. Oke, terima kasih Salman. Sama-sama Bu. Sama-sama. Kencing. Oh, mau pipis ya? Mau pipis dulu, bilang ibu. Ibu, Salman. Sahabat kreatif, baru saja kita menyaksikan pembelajaran langsung ya guru keliling pada pagi hari ini di segmen kedua bersama Salman ya Bu Ira ya. Gimana Bu kendalanya untuk pembelajaran hari ini bersama Salman atau pendapat Ibu? Salman, kalau saya lihat kondisi di rumah memang sih secara fokus dan konsentrasi memang sedikit butuh arahan, kemudian juga mungkin pemahaman yang harus diulang-ulang karena memang kondisi Salman saat ini butuh pemahaman yang diulang-ulang. Jadi kondisi sebenarnya lebih fokus dan konsentrasi. Makanya tidak terlalu berat sih sebenarnya, anaknya cukup bisa diarahkan. Ya, tapi Salman tetap mengikuti pelajaran dengan baik ya Bu ya? Alhamdulillah selama ini Salman masih mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, sekarang kita juga udah bersama mamanya Salman, sahabat Kadin, ya Bu ya. Gimana nih pendapatnya Bu selama belajar daring selama pandemi ini? Selama pandemi sih alhamdulillah untuk belajar ini masih bisa diatur ya Bu ya. Cuma kalau Salman ini kalau di rumah sedikit manja, terus kurang fokus ya, kurang tempat main ini sama adiknya kebetulan. Terus sinyal ini yang lebih ya Bu ya, selama belajar daring ya. Iya, mungkin karena daerahnya tergantung daerah gitu ya. Mungkin harapan Ibu ke depannya nih, mungkin pandemi segera berakhir gitu ya. Iya. Biar segera berakhir, biar cepat langsung belajar di sekolah seperti biasa Bu ya. Iya, biar bertemu sama teman-temannya kan karena sangat membantu yang Salman. Kalau di rumah kan di rumah, nanti kalau di sekolah kan banyak temannya bisa komunikasi, bisa berinteraksi karena itu yang kalau di rumah kan cuma sama adiknya, sama abangnya, saudara ya Bu ya. Jadi agak kurang fokus ya Bu ya. Oke, sahabat kreatif itu dia tadi. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Terima kasih juga buat Bu Ira. Udah langsung datang ke ruang siswanya nih Bu ya untuk mengajarkan 2 segmen pada pagi hari ini. Dan itu dia tadi selama 1 jam kebersamaan kita di Guru Keliling edisi hari ini. Tentunya sahabat kreatif, minggu depan kita akan menyaksikan lagi program Guru Keliling, bagaimana guru mengajarkan langsung ke rumah siswanya dengan penuh kasih sayang ya. Terima kasih sudah stay tune di Pro 2 Guru Keliling. Sampai jumpa Rabu depan. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19.
Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru.